Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas analisis regresi. Ketika kita membahas analisis regresi, pasti ada kaitannya dengan korelasi. Kenapa? Karena korelasi dan regresi memiliki hubungan yang erat. Setiap regresi pasti ada korelasinya, tetapi korelasi belum tentu dilanjutkan dengan regresi. Korelasi yang dilanjutkan dengan regresi adalah korelasi antara variabel yang tidak mempunyai hubungan kasual atau sebab akibat atau hubungan fungsional. Nah, di sini ada contoh korelasi yang memiliki hubungan sebab akibat atau kasual, yaitu hubungan antara kemampuan awal terhadap kemampuan matematis atau lain sebagainya. Yang kedua, hubungan fungsional itu contohnya hubungan antara metode pembelajaran dengan hasil belajar. Atau kita bisa ubah menjadi pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa ataupun kemampuan pembelajaran yang lain. Uh, untuk lebih jelasnya di sini ada regresi linier. Yang kita bahas di sini adalah regresi linier sederhana yang artinya hanya terdapat satu variabel independen dan satu variabel dependen, atau ada satu variabel terikat dan satu variabel bebasnya. Nah, di sini persamaan regresi linier adalah Y sama dengan A tambah BX. Jadi ini nanti kalau kita gambar persamaannya akan menjadi persamaan garis lurus. Di sini Y adalah subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan atau variabel terikatnya, sedangkan A adalah harga Y bila X sama dengan 0 atau konstan, nilai konstannya. B adalah angka arah atau koefisien regresi, yang artinya jika nilainya positif maka terjadi peningkatan atau kenaikan, sedangkan jika nilainya negatif maka terjadi penurunan. Jadi negatif itu bukan berarti tidak adanya pengaruh, ada, tapi dia terjadi penurunan. Sedangkan X adalah subjek dari variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Kemudian di sini ada rumus nilai korelasi. Langkah-langkah analisis regresi adalah yang pertama dengan menghitung nilai korelasi. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara menghitung nilai korelasi. Yang kedua, mencari nilai simpangan baku Y dan simpangan baku X. Gunanya untuk menghitung nilai A dan B. Nah, itu dapat kalian lihat pada rumus ini. Nah, ini bisa kalian gunakan. Nah, selain menggunakan rumus ini, yang biasanya digunakan itu adalah untuk mencari nilai A dan B adalah rumus ini, di mana A-nya adalah sigma YI dikali sigma XI kuadrat kurang sigma XI kali sigma XI YI per N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. B, N dikali sigma XI YI dikurang sigma XI kali sigma Y per NXI kurang sigma XI kuadrat. Nah, ini rumusnya. Yang selanjutnya menyusun persamaan regresi. Nah, ketika kita udah dapat nilai A, kita masukkan di sini A-nya, nilai B-nya juga. Jadi nanti kita membuat Y sama dengan A tambah BX. Kemudian selanjutnya menguji signifikan, nilai signifikan atau nilai F itu dengan menggunakan menghitung jumlah kuadrat XY. Ini rumusnya dapat dilihat, kemudian menghitung jumlah kuadrat totalnya, kemudian menghitung jumlah kuadrat regresi, kemudian kuadrat residu, dan mencari F hitung. Setelah mendapat nilai F hitung, kita membandingkan F hitung dengan F tabel. Nah, untuk melihat F tabel, kita bisa kalian bisa searching tabel F dengan taraf signifikannya 0,05. Di situ nanti ada DF1 atau DK1 atau DB1 kalau di tabelnya. Di mana DF1 itu adalah derajat kebebasan yang pertama, yang artinya banyak variabel bebas. Nah, karena ini persamaan linear berarti regresi linear regresi sederhana, maka variabel bebasnya ada satu. Kemudian banyak responden, EDF2-nya adalah banyak responden dikurang banyak variabel bebas.
dikurang 1. Nah, dalam hal ini nanti bisa langsung kita buat N dikurang 2, itu df2-nya. Nah, di sini ada contoh analisis datanya. Pertama kita membuat hipotesis awalnya dan alternatif dan hipotesis nihil atau nol dalam bentuk kalimat. Contohnya HA-nya terdapat pengaruh kemampuan awal matematik atau KAM terhadap kemampuan pemecahan masalah di kelas 9 SMP. Kemudian H0-nya tidak terdapat pengaruh kemampuan awal terhadap kemampuan pemecahan masalah di kelas SMP, di kelas 9 SMP. Nah, kemudian kita mau mengetahui apakah HA-nya diterima atau H0-nya diterima. HA diterima jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel. Sedangkan H0 yang diterima berarti F hitung lebih kecil daripada F tabel. Ketika HA diterima berarti terdapat pengaruh, sedangkan jika H0 yang diterima tidak terdapat pengaruh. Kemudian mencari menghitung persamaan regresi. Nah, biasanya di soal yang akan saya buat itu adalah di sini yang diketahui adalah nilai X dan Y-nya. Nah, kalian perlu menambahkan tabel pembantu ke tabel pembantu. Yang pertama X kuadrat, XC, dan Y kuadrat. X kuadrat itu dari sini 50 pangkat 2 jadi 2500, 75 pangkat 2 5625, 60 pangkat 2 3600 dan seterusnya. Kemudian pada kolom berikutnya X kali Y atau XY, kita kalikan X dan kali Y 50 kali 70 3500, 75 dikali 80 6000, 60 kali 80 4800 dan seterusnya. Begitu juga dengan Y kuadrat, berarti nilai si Y ini kita kuadratkan. 70 pangkat 2 4900, 80 pangkat 2 6400 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan. Kenapa? Karena tadi rumusnya pakai sigma. Arti sigma itu adalah jumlah, berarti jumlah X-nya adalah 675, jumlah atau sigma Y 785, sigma X kuadrat 46.725, sigma XC 53.825, sigma Y kuadrat 62.525. Kemudian kita mencari nilai korelasi. Ini ada rumusnya, ada N-nya dari banyak responden, maka di sini 10. Sigma XY ini 53.825. Sigma X 675 dikali 785. Kemudian di sini N 10, sigma X kuadratnya 46.725. Ini sigma X 675 dikuadratkan, kemudian dikalikan 10 dikali 62.525, kemudian sigma Y-nya adalah 785 dikuadratkan. Nah, hasilnya itu adalah 0,818. Itu nilai korelasinya. Artinya kalau kita melihat dari rumus korelasi kemarin bahwasanya terdapat pengaruh yang sangat kuat KAM terhadap kemampuan pemecahan masalah. Nah, kita membuktikan apakah hitungannya terpenuhi atau tidak. Nah, kita lanjutkan di sini ada nilai A-nya, kita masukkan, kita lihat sigma Y-nya 785, sigma X kuadratnya 46.725, sigma X 675, sigma XC 53.825 dibagi 10 kali 46.725, kemudian sigma X-nya adalah 675 dikuadratkan, sehingga nilai A-nya adalah 69,871. Kita ambil 3 di belakang koma aja. Kemudian kita menghitung nilai B, kita lihat rumusnya, kita sesuaikan dengan yang di atas tadi, sigma XT-nya adalah 53.825,
Sigma X-nya 675, sedangkan sigma Y 785.